وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini. Ilmu yang kita pelajari ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan afiah kepada kita sekeluarga. Amin. Amin. Baik, kita pagi ini masih membahas masalah riba. Ini sudah minggu yang ketiga. Mudah-mudahan pada minggu ini atau pada pagi ini tentang riba ini saya harapkan sudah jelas dan tidak ada yang ragu-ragu lagi. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa di masyarakat kita ini dahulu itu seakan-akan tidak peduli dengan masalah riba ini, mau halal mau haram, seakan-akan nggak peduli itu dahulu. Mungkin karena minimnya pengetahuan barangkali. Kalau kita ingat-ingat itu setelah tahun 2000-an itu baru di sekitar kita itu mulai mengenal riba. Kalau dahulunya seakan-akan semuanya serba boleh gitu. Mirip dengan ayat Al-Qur'an, innamal bai'u mislur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama saja dengan riba. Padahal berbeda, meskipun sama-sama mendapatkan lebihan, tapi bukan riba kalau jual beli. Jual beli itu adalah mengandung barokah, sementara riba itu mendatangkan laknat Allah, begitu. Itu dahulunya. Baru sekitar tahun 2000-an itu mulai bermunculan masyarakat di sekitar kita di Indonesia ini, maksud saya itu semacam ada gerakan anti riba. Muncullah fatwa MUI yang mengharamkan bank konvensional waktu itu, ya. Disusul juga dengan dibentuknya DSN, Dewan Syariah Nasional, disusul juga dengan munculnya bank syariah. Setelah mengenal itu, setelah bisa dikatakan euforia anti riba di masyarakat tuh atau di lapangan, seakan-akan banyak masyarakat yang meribakan hal yang tidak riba. Nah, ini yang kebablasannya di situ. Nah, saking semangatnya untuk menjauhi riba, sampai-sampai di antara masyarakat itu sampai banyak yang meribakan hal-hal yang tidak riba. Dan ini adalah perbuatan tercela ini, gitu.
Saking semangatnya tadi, semangatnya bagus, menjauhi riba itu bagus. Tapi kalau sampai meribakan hal yang tidak riba, itu jadi tercela begitu. Mungkin karena kurang pahamnya tentang masalah riba ini secara detail. Ya, mirip juga dengan masalah kasus jilbab. Waktu itu, waktu dahulu, orang pakai jilbab tuh kalau ke masjid aja, kalau kita ingat zaman-zaman kita kecil dulu, ya, mau pengajian baru pakai jilbab gitu. Ya sudah itu ya sudah nggak pakai jilbab. Itu umum dulu itu. Seragam-seragam sekolah itu masih pakai celana pendek. Saya juga dulu pakai celana pendek kan. SMA baru pakai celana panjang. Tapi yang perempuannya ya umum, nggak ada yang pakai jilbab kecuali madrasah waktu itu. Masih inget ya kasus zaman-zaman kayak gitu dulu. Nah, baru sekitar tahun 2000-an juga itu, nggak tahu tahun berapa itu, masalah berbusana itu mulai menggema di mana-mana, sehingga seragam sekolah umum itu pakai jilbab semuanya. Nah, kita lihat mungkin ini sampai sekarang ini, dan itu luar biasa. Alhamdulillah ya, ada fenomena seperti itu ya. Hampir sama ini, jadi saking semangatnya berbusana muslim, saking semangatnya waktu itu sampai bermunculan jilbab-jilbab yang besar-besar begitu, dan itu bagus begitu. Cuma banyak yang memandang tidak baik terhadap orang-orang yang menggunakan jilbab yang biasa gitu ya. Kan ada tuh jilbab-jilbab yang bahkan sampai ke mendekati kaki gitu kan. Dan itu ya bagus-bagus saja pakai jilbab itu, dan bagus gitu. Cuma kalau sampai menganggap tidak baik orang yang menggunakan jilbab-jilbab yang biasa, nah itu masalahnya di situ. Yang sebetulnya dalam syariat itu tidak sampai kepada ketidakbaikan. Nah, itu dipandang tidak baik, jadi menganggap tidak baik hal yang boleh gitu loh. Nah, dan itu tercela gitu. Jadi mentidakbaikan hal yang boleh, atau mengharamkan hal yang tidak haram. Inilah sisi lain dari sebuah fenomena ya. Bisa dikatakan itulah sisi tidak baik dari perubahan secara instan. Bisa dikatakan begitu. Sisi tidak baiknya dari perubahan yang terjadi secara instan. Baru saja mengenal riba, sudah berani meribakan hal yang tidak riba, mengharamkan hal yang halal sebetulnya. Dan ini kalau kita ingat pelajaran kita waktu itu tentang halal dan haram, ini adalah sebuah kesyirikan ya, karena itu adalah haknya Allah saja mengharamkan ataupun menghalalkan, atau mencela orang yang tidak sefaham akhirnya ya. Nah, ini yang hal-hal yang harus diwaspadai ya, dari perubahan-perubahan secara instan. Makanya belajar agama itu kalau instan-instan, tiba-tiba saja berubah, itu membahayakan ya. Sisi baiknya adalah semangat ya, semangat dalam hal-hal yang baik, tapi di sisi lain dia tidak waspadai, dia akan terjatuh kepada hal yang tercela begitu. Jadi bisa dipahami ya. Berikutnya kita akan membahas masalah jenis-jenis riba. Saya tidak membahasnya secara komplit, tapi yang biar mudah kita pahami saja gitu. Secara umum riba itu terbagi menjadi dua macam saja secara umum. Nah, biar gampang aja memahaminya. Kalau kita bahas yang lengkap, rumit dan susah paham. Jadi secara umum riba itu ada dua. Yang pertama riba dalam hal jual beli, dan yang kedua riba dalam masalah hutang piutang. Saya ulang, riba itu secara umum ada dua saja, yaitu riba dalam jual beli
dan riba di dalam hutang piutang. Nah, kalau dibagi gini kan enak kan kita pahamnya kan. Riba dalam jual beli, ada yang mengatakan itu riba fadl, tapi tidak usah dihafal ya. Pokoknya riba dalam jual beli gitu aja. Jadi baik jual beli ataupun hutang piutang itu hati-hati terjebak ke dalam masalah riba. Baik, yang pertama masalah riba yang terjadi di dalam jual beli. Ini ada beberapa syarat. Saya mencatatnya ada 5 saja syaratnya. Yang pertama syaratnya adalah yaitu tukar menukar barang. Ya, tukar menukar barang. Yang kedua, dengan pertukaran secara langsung. Yang ketiga, barang yang dipertukarkan itu adalah dari jenis yang sama. Yang keempat, barang itu berbeda ukuran karena berbeda kualitas. Dan yang terakhir, jenis barangnya adalah tertentu saja, yang disebut dengan barang-barang ribawi. Ya. Jadi syaratnya terjadi riba di dalam jual beli adalah ada 5. Yang pertama syaratnya harus pertukaran barang, tukar menukar antara barang dan barang. Istilah lainnya adalah barter ya. Yang kedua, dengan pertukaran secara langsung. Yang ketiga, barangnya berasal dari jenis yang sama. Yang keempat, beda ukuran karena berbeda kualitas. Dan yang kelima adalah jenis barangnya tertentu saja jenis barangnya, atau disebut dengan barang-barang ribawi. Apa saja barang ribawi itu? Di dalam hadis disebutkan ada 6 saja yang dimaksud dengan barang-barang ribawi. Ada 6. Yang pertama adalah emas, yang kedua adalah perak, yang ketiga gandum, yang keempat terigu, yang kelima kurma, yang keenam garam. Ini ya yang disebut dengan barang-barang ribawi. Jadi emas, perak, gandum, terigu, kurma, garam. Ya. Jadi kalau terjadi pertukaran emas dengan emas, yang emas yang pertama 24 karat, kemudian emas yang lain 23 karat, gitu ya, ditukar secara langsung. Yang 24 karat mungkin 1 kilo, yang 23 karat karena lebih rendah kualitasnya menjadi 1,5 kilo katakanlah gitu, karena karatnya beda. Bolehkah itu? Nah, inilah yang dimaksud dengan riba ya, ini yang dimaksud riba. Gandum juga begitu, kurma juga begitu. Misalnya kurma ajwa ditukar dengan kurma apa yang lain misalnya. Ada kan jenis-jenisnya kurma itu kan banyak tuh. Nah, kurma ajwa itu kan mahal banget tuh. Satu kilonya kalau nggak salah sekitar 400.000 ya, 350.000 lah. 1 kilonya mahal. Terus ditukar dengan kurma yang kan ada tuh kurma 1 kilo itu 15 ribuan itu. Nah, ditukar dengan kurma itu. Kurma ajwanya 1 kilo, kurma yang murah itu tadi 10 kilo gitu. 1 kilo tukar 10 kilo karena kurma bagus ditukar kurma jelek. Ini adalah riba namanya. Tidak diperbolehkan. Itu jelas-jelas riba, itu termaktub dalam hadis ya. Ini yang dimaksud dengan riba di dalam jual beli. Dan kebanyakan ulama berpendapat
selain 6 barang tadi, ya, selain 6 barang yang disebutkan dalam hadis tadi, itu juga termasuk ke dalam barang ribawi jika mempunyai kesamaan ilat, ya, atau kesamaan penyebab dengan barang-barang ribawi yang telah disepakati. Jadi kebanyakan ulama berpendapat selain 6 barang tadi bisa termasuk ke dalam riba jika mempunyai kesamaan ilat dengan barang-barang ribawi yang telah disepakati tadi, 6 barang tadi. Misalnya apa? Misalnya kalau kita ingat mungkin ada tukar beras dengan beras, pokoknya beras yang bagus lah, beras rojo lele misalnya ditukar dengan beras bulog, gitu, beras bulog sama. Karena beras rojo lelenya 1 kilonya mungkin berapa ya? Katakanlah 20.000 misalnya, yang beras bulognya 5.000, ditukar itu secara langsung. Ditukar langsung, beras bulognya 5 kilo, rojo lelenya 1 kilo. Nah, itu riba namanya. Tidak boleh kayak gitu. Dan kalau itu dilakukan, maka akan mendatangkan laknat Allah, ya. Hati-hati ya. Dan pada zaman sekarang ini yang melakukan praktek seperti itu susah kita dapatkan, ya. Susah kita temukan. Kecuali mungkin yang agak mirip dengan riba yang pertama ini adalah praktek pertukaran uang pada waktu lebaran. Kalau di zaman sekarang itu contohnya, tapi kalau menukar beras kok rasa-rasanya di zaman ini udah nggak ada gitu. Bisa dikatakan ya mungkin ada, cuman amat sangat jarang ya di zaman ini. Kecuali yaitu tadi yang mirip-mirip adalah pertukaran uang ketika menjelang lebaran, ya. Meskipun uang itu tidak masuk ke dalam 6 barang ribawi yang disebutkan tadi, tapi mempunyai kesamaan ilat, ya. Dulu emas dan perak juga dijadikan alat untuk untuk membeli, ya. Waktu itu dinar dan dirham namanya. Nah, sekarang uang juga begitu. Jadi bisa dikatakan mirip, bisa dikiaskan ke sini, pertukaran uang di waktu lebaran. Jadi kebanyakan ulama, bahkan bisa dikatakan hampir semuanya ini menganggap itu adalah riba, ya. Pertukaran uang waktu lebaran. Kan umum itu kan uang 5 ribuan dikemas di dalam plastik yang bagus-bagus 5 ribuan, jumlahnya 950. Ditukar dengan uang 100.000 10 buah. Ya. Karena apa? Karena mau dibagi-bagikan, dijadikan hadiah ke anak-anak itu loh waktu lebaran. Cari uang yang bagus-bagus 5.000 yang masih baru keluar dari bank baru dicetak, ditukar dengan uang 100 ribuan 1 juta maksudnya, dengan uang 5 ribuan sejumlah 950.000. Beda 50.000 maksudnya. Itu adalah riba, ya. Itu adalah riba menurut. Karena apa? Karena sama-sama uang begitu, sama-sama uang untuk jual beli juga, terus beda jumlahnya karena beda kualitas atau apalah namanya, yang satu bagus-bagus, yang lainnya jelek-jelek, ya. Tapi tidak masalah bagus dan jelek aja sebetulnya
Masalah karena lebaran itu tadi loh. Banyak orang-orang butuh uang receh, uang 5 ribuan ditukar dengan 100 ribuan yang berjumlah beda. Nah, kecuali jumlahnya sama. Dan itu kalau jumlahnya sama nggak mau itu orangnya. Orang yang jualan uang lah istilahnya ya. Ya jangan hindarilah praktek itu, dihindari. Kalau mau tukar ya tukar aja ke bank ya. Dengan jumlah yang sama. Atau begini, tetap jumlahnya sama, kita kemudian ngasih ongkos. Yang jualan transaksinya dirubah. Jangan 950.000 sama-sama 1 juta, 5 ribuannya 1 juta, 100 ribuannya 1 juta. Kemudian setelah itu ini yang lebihan 50.000 sebagai ongkos bensinmu ke tukar ke bank. Itu secara syariat itu boleh ya, secara syariat itu halal ya. Bukan sama saja dengan yang tadi gitu. Dapat 50.000, beda ya, karena akadnya beda ya. Atau orang yang jualan tadi, atau katakanlah siapa ya, saya butuh uang 5 ribuan, sejuta gitu. Boleh, mana uang 1 jutanya saya tukarkan, nah ongkosnya 100.000, ongkos bensin saya, ongkos capek saya ke tukar ke bank, minta ongkos 100.000. Boleh itu, begitu itu boleh. Asalkan yang mau tukar itu mau begitu. Nah, itu yang agak mirip di zaman ini. Kemudian berikutnya ada kejadian tukar menukar barang kayak tadi, beda ukuran tapi tidak termasuk riba. Ada tukar menukar barang sama juga barangnya, jenisnya sama, tapi bukan termasuk riba. Ukurannya juga beda, ditukar barangnya sama, tapi bukan termasuk riba. Karena apa? Karena bukan barang ribawi. Contohnya gimana? Contohnya adalah tukar menukar kendaraan. Sama-sama mobil ini, sama-sama mobil, tapi karena yang satu mobilnya tahunnya tahun lama ditukar dengan tahun baru, maka yang satunya katakanlah gini, mobil tahun lama lah pokoknya ya, tahun 2000 dengan mobil tahun sekarang, yang satu 2 mobil, yang lainnya 1 mobil karena baru. Nah itu nggak apa-apa, itu bukan barang ribawi itu, meskipun beda jumlah ya, dan barangnya sama-sama mobil, itu bukan termasuk riba. Atau begini, tukar menukar lahan, tanah, karangan ya. Jadi yang pertama tanahnya di dekat jalan raya, yang kedua tanahnya di pelosok desa. Kan lebih murah tuh tanahnya biasanya. Nah, yang dekat jalan 1000 meter misalnya, yang di pelosok desa 1000 meter. Udah tukar tuh tanahnya. Saya punya tanah 1000 meter di pelosok desa, sedangkan yang kamu punya 100 meter di tepi jalan raya. Tukar 100 meter ditukar dengan 1000 meter. Nah itu bukan termasuk riba itu ya, karena bukan barang ribawi. Siapa juga yang mau tanahnya 100 meter di dekat jalan raya ditukar sama-sama 100 meter tapi di pelosok desa ya, di pegunungan, ya nggak ada yang mau lah kan gitu kalau sama ukurannya, kecuali kalau beda ya. Ya mungkin ada yang mau, ya mungkin, tapi ya kok rasa-rasanya aneh gitu kalau 100 meter di pinggir jalan atau di kota dengan 100 meter di desa ya. Nah itu saya kira tentang riba jual beli. Jadi contohnya susah untuk saat ini ya.
untuk saat ini itu susah ditemukan. Kemudian yang kedua itu riba dalam hutang piutang. Riba dalam hutang piutang, atau ada yang menyebut dengan riba nasiah, ada juga yang menyebut dengan riba jahiliyah. Udahlah, lupakan aja istilah-istilah itu, pokoknya riba dalam masalah hutang piutang. Yang umum terjadi sekarang ini, yang kedua ini, karena adanya penangguhan membayar hutang, maka ada lebihannya, yaitu seseorang memberikan hutang kepada orang lain dengan ketentuan ketika kembali harus ada tambahannya, dan ini adalah riba yang umum terjadi pada zaman ini. Ini yang kedua, ini riba dalam masalah hutang piutang. Sebagaimana mungkin agak panjang dikit masalah riba hutang piutang ini, di dalam sebuah hadis atau sebagai konsep juga dalam masalah riba ini yang dijadikan konsep oleh para ulama, berasal dari hadis, bunyinya begini: kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kullu qardin, setiap qardin, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Nah, kalau di terjemahan begini biasanya, setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat, yang mendatangkan manfaat, maka itu adalah riba. Nah, itu konsepnya. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat, maka itu adalah riba. Tapi yang harus kita pahami di sini adalah dalam pengertian dalam masalah pinjaman ini. Ya, di dalam masalah pinjaman ini. Karena tidak ada yang bisa mewakili istilah qard, ya, istilah qard di dalam bahasa Indonesia, ya. Pinjaman yang dimaksud di sini atau qard yang dimaksud itu adalah meminjam sesuatu, ya, meminjam sesuatu barang begitu. Barang tersebut kemudian dipakai, ya, barang tersebut kemudian dipakai dan habis. Yang berikutnya, maka orang tersebut wajib mengembalikan dengan barang lain yang setara, atau bisa dikatakan jenisnya sama atau nilainya sama. Nah, itu yang dimaksud dengan pinjaman di sini. Pinjaman dalam hadis tadi atau qard namanya, yaitu meminjam sesuatu barang atau uang, ya, maksudnya, ya, meminjam sesuatu lah pokoknya. Kemudian barang tersebut kemudian dipakai dan habis. Lalu orang yang meminjam tadi wajib mengembalikan dengan barang yang lain, bukan dengan barang yang dipinjam tadi. Karena barangnya habis kan, dipakai. Nah, dia mengembalikan dengan barang yang lain yang setara atau jenisnya sama atau nilainya sama, ya, begitu. Itu yang dimaksud dengan pinjaman atau qard yang termaktub dalam hadis itu. Jadi setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat, maka itu adalah riba. Syaratnya adalah meminjam sesuatu barang. Yang kedua, barang tersebut habis karena dipakai. Yang ketiga, maka yang meminjam tadi wajib mengembalikan dengan barang yang lain, bukan dengan barang yang dipinjam, ya, dengan barang yang lain tapi jenisnya sama atau nilainya sama. Contohnya, di masa dulu Nabi itu pernah pinjam gandum. Kemudian kalau mungkin pada zaman ini orang pinjam beras mungkin, ya, tapi susah sudah di zaman ini orang pinjam beras itu. Coba kalau kita renungi istilah meminjam di dalam bahasa kita ini, maksudnya kalau kita meminjam apa misalnya, ya, meminjam pulpen,
ya meminjam. Aku pinjam ininya ya, pinjam pulpennya ya, gitu ya. Bolehkah orang yang meminjam itu menghabiskan barang yang dipinjamnya? Boleh enggak? Kalau saya tanya, ini dalam bahasa Indonesia, pinjam pulpen, boleh enggak dihabiskan tuh? Enggak boleh ya, dalam bahasa Indonesia enggak boleh tentunya. Ya, karena itu adalah bukan hak miliknya, karena hanya pinjam saja. Nanti biasanya dikembalikan barangnya sama, biasanya begitu. Misalnya begini, gampangannya, aku pinjam sepeda ya gitu ya, mau ke depan sebentar. Bolehkah itu sepedanya dihabiskan? Kalau dia ngomongnya pinjam, nggak boleh, karena dia tadi ngomongnya pinjam ya. Kalau dihabiskan nanti dibilang itu mencuri namanya, bukan meminjam. Ya. Kalau meminjam itu dia harus mengembalikan barang yang dipinjamnya tadi, bukan dengan barang yang lain. Misalkan meminjam kemudian dipakai ke depan perumahan gitu, kemudian nanti biasanya kan itu dikembalikan lagi barang itu gitu loh. Sepedanya tadi loh kan dikembalikan lagi kan. Sepedanya tetap sepeda miliknya orang yang dipinjam. Misalnya Pak Ator gitu ya, Pak Ator, Pak Panggi, saya pinjam sepedanya ya sebentar ke depan. Oh iya Pak gitu ya, ke depan perumahan sebentar, mungkin beli apa gitu. Setelah beli gitu kan sepeda itu dikembalikan lagi ke Pak Panggi. Sepedanya Pak Panggi kan, gitu loh. Tetap sepedanya orang yang dipinjam, bukan sepeda lain, gitu loh, bukan sepeda yang lain. Begitu. Nah itu istilah meminjam di dalam bahasa Indonesia ya, istilah meminjam dalam bahasa Indonesia. Mestinya gak dihabiskan. Nah ini qard yang dimaksud qardin tadi, kullu qardin, setiap pinjaman gitu ya, diartikan begitu biasanya. Tapi ini kan kurang pas jadinya, karena biasanya kalau orang meminjam itu tidak boleh dihabiskan. Ya dipinjam, dipakai manfaatnya saja. Pinjam pulpen ya buat nulis sebentar, pinjam pulpennya mau nyatat nomor telepon, habis nyatet kan dikembalikan lagi pulpennya, begitu kan. Nah yang dimaksud di sini bukan yang itu, tapi kalau meminjam itu dihabiskan, kemudian dia mengembalikan dengan barang yang lain, maka itulah namanya qard. Itu namanya yang dimaksud dengan pinjaman yang termasuk ke dalam riba tadi. Kalau pinjam seperti sepeda tadi, barangnya kan nggak dihabiskan tuh, nggak dimakan maksudnya, tapi dipakai manfaatnya. Waktu mengembalikan ada manfaatnya ternyata. Seperti yang saya utarakan minggu lalu, pinjam sepeda motor, kemudian dipakai ke depan, setelah dikembalikan ternyata bensinnya jadi penuh, kemudian motornya jadi bersih habis dicuci, kemudian ditambah terang bulan 1 bungkus gitu ya. Itu riba enggak itu? Kan tadi pinjaman juga, ada manfaatnya juga. Nah itu tidak riba ya, itu bukan riba namanya, itu bukan qard ya, tapi disebut dengan istilah i'arah namanya. Jadi jangan semuanya dikatakan riba ya, mentang-mentang udah semangat riba, yang begitu juga dibilang riba. Tentang pengembalian lebih ini, dahulu Nabi pernah pinjam onta usia 3 tahun, pinjam onta, tapi bukan untuk ditunggangin, tapi untuk dimakan, ontanya disembelih. Nah pinjam onta tapi untuk dimakan. Nah ketika jatuh tempo, ternyata dikembalikan dengan onta yang usianya 7 tahun oleh Rasulullah. Tentu saja kan lebih bagus ontanya, lebih besar, kalau dijual juga lebih mahal kan.
Ini masuk kategori ini enggak? Masuk kategori qard ini enggak? Masuk kalau yang ini. Ya, karena barang yang dipinjam itu adalah dihabiskan, dimakan ya. Dikembalikan dengan usianya 7 tahun. Ini kalau yang ini riba atau enggak? Tidak kalau yang ini. Karena apa? Karena kelebihan mengembalikan tadi bukan dari persyaratan orang yang meminjamkan, tapi berasal dari Nabi sendiri, dari orang yang meminjam. Dan ini adalah kebaikan sebagaimana dalam hadis khiyarukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengembalikan hutangnya dengan lebih baik. Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik dalam membayar hutang. Ini dalam hadis Bukhari Muslim ya. Jadi kalau mengembalikan hutang terus ditambahin, maka itu adalah perbuatan yang mulia. Perbuatan yang mulia. Jangan dibilangi riba ya. Yang umum terjadi di zaman ini adalah dalam kasus peminjaman uang. Ini yang paling umum terjadi di zaman sekarang ya. Ini mungkin terjemahan yang paling pas untuk istilah qard ini. Jadi atau untuk riba dalam hutang piutang maksudnya. Yang paling umum terjadi adalah dalam kasus pinjam uang, dan ini sangat umum di zaman sekarang. Kalau kita ke warung, boleh nggak diistilahkan dengan pinjam nasi gitu? Bu, pinjam nasi kan dihabiskan tuh. Enggak, bukan pinjam itu, namanya beli nasi, cuman bayarnya belakangan ya. Setelah makan baru bayar ya. Itu tidak termasuk ke sini ya. Tidak bisa mentang-mentang nasinya dihabiskan terus termasuk ke dalam istilah qard di sini ya. Bukan, itu beli nasi, bukan pinjam nasi ya. Enggak pas. Pokoknya zaman ini yang paling umum untuk istilah qard ini adalah dalam kasus pinjaman uang. Jadi ketentuannya, karena uang itu nanti yang dipinjam tadi dihabiskan, ya orang pinjam uang untuk apa kalau nggak dihabiskan? Itu wajib bayar setelah jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo ya. Wajib bayar. Kalau nggak bayar ya berdosa, kecuali udah izin kepada yang memberikan pinjaman. Yang kedua, tidak boleh ada tambahan apapun yang dipersyaratkan oleh yang meminjamkan. Nah, ini syaratnya. Jadi ketentuan qard tadi, ketentuan gampangannya pinjam uang ya, gampangannya biar kita nggak susah. Ketentuan dalam pinjam uang gitu saja, atau dalam riba jual beli. Pinjam uang gitu sajalah. Ketentuan dalam pinjam uang yang pertama, wajib membayar setelah jatuh tempo. Ya wajib. Kalau sebelum jatuh tempo bukan wajib namanya. Ya bagus saja, sunnah sajalah. Kan lebih cepat lebih baik kalau bayar hutang kan. Tapi kalau sudah jatuh tempo itu jadi wajib. Kalau terlambat jadi dosa, kecuali atas izin dengan orang yang meminjamkan. Itu yang pertama, wajib bayar setelah jatuh tempo. Yang kedua, tidak boleh ada tambahan apapun yang dipersyaratkan oleh yang meminjamkan, meskipun nama tambahannya tadi dinamakan dengan administrasi, ya, dinamakan dengan apa? Uang administrasi, atau dinamakan bunga, atau infak, dinamakan infak, entah administrasi, entah sedekah, entah uang tahu diri, gitu ya. Itu tidak boleh, itu riba namanya. Jadi gitu. Tidak boleh ada tambahan apapun yang dipersyaratkan oleh yang meminjamkan. Apapun istilahnya, mau uang administrasi, mau uang anggota, uang, tidak tahulah uang apa sajalah istilahnya, pokoknya yang dipersyaratkan itu tidak diperbolehkan.
Itu riba namanya. Supaya gampang kita mengetahui riba di zaman sekarang ini ya, maksud saya, supaya gampang cara mengetahuinya, lihat barang yang dipinjam, uang atau bukan. Kalau uang, maka ini termasuk ke dalam qard tadi. Kemudian lihat yang kedua, lihat akadnya. Akad waktu dia menggunakan uang itu, waktu dia melakukan qard tadi, lihat akadnya. Dia meminjam atau menitipkan. Itu harus dibedakan ya. Jadi cara mengetahui riba pada zaman sekarang supaya gampang, yang pertama lihat barang yang dipinjam. Yang dipinjam itu uang atau bukan. Nah, kalau uang maka ini termasuk ke dalam qard tadi. Ya. Yang kedua, lihat akadnya. Akadnya dia pinjam uang atau nitip uang. Ya, itu harus dilihat. Contoh nitip bagaimana? Misalkan nitip helm, nitip sepeda motor, nitip termasuk maksudnya nitip uang di bank, menyimpan maksudnya. Ya, nabung maksudnya. Nah, itu bukan termasuk qard tadi karena dia bentuknya menitipkan. Nah, nyimpen di rumah gak aman gitu maksudnya. Nah, istilah menitip harus dipahami baik-baik. Menitipkan sesuatu itu tidak sama dengan meminjam. Kalau kita nitipkan sepeda motor ke tukang parkir, apa bisa tukang parkir tadi meminjam sepeda motor ke kita? Dibilang, Pak, jenengan pinjam sepeda motornya orang tahu. Loh, siapa wong dia yang nitip ke saya kok? Nah, itu istilah nitip ya. Harus dipahami betul-betul nih. Nah, sekarang kalau kita naruh uang di bank, bisa nggak dibilangi atau dikatakan begini? Teller bank maksudnya pinjam uang ke kita enggak? Bisa nggak dibilang? Mbak teller, kamu pinjam uangnya si fulan ya? Loh, siapa yang pinjam? Orang dia yang nitip ke kita kok. Kan gitu. Nah, itu tidak bisa itu dikategorikan sebagai riba ya. Jadi kalau kita paksakan begini, kalau kita paksakan kita nitip uang kepada seseorang, ya, kalau kita paksakan lah katakanlah, karena kita nitip uang ke teman kita, itu dianggap sebagai hutang. Kalau kita paksa begitu, maka kita nitip lah, saya nitip ke Pak Panggi, katakanlah gitu. Pak Panggi, saya nitip uang ya. Saya mau rapat sebentar atau apalah, ada keperluan apa. Saya nitip uang ini sebentar ya. Kalau kita paksa titipan saya ke Pak Panggi tadi, itu dianggap sebagai hutang. Itu ya. Artinya Pak Panggi hutang ke saya. Maka saya tidak boleh, katakanlah begini, di perjalanan, katakanlah pergi kemana gitu ya, saya titip Pak Panggi uang saya mau pulang dulu soalnya naik angkutan umum. Nah, katakanlah itu rombongan misalnya, karena ada perlu saya pulang. Nah, kemudian setelah sampai rumah, saya telepon Pak Panggi. Pak Panggi, saya minta tolong belikan mangga ya sekilo, saya nitip ya di Lawang misalnya. Sekilo saja pakai uang yang tadi. Nah, maka perkataan seperti itu dilarang. Ya, maka seperti itu dilarang. Kalau kita paksakan bahwa kita nitip kepada seseorang itu dianggap sebagai hutang, itu dilarang itu. Kita nitip belikan ke teman kita itu, beli gorengan, beli camilan, beli oleh-oleh, itu tidak bisa itu. Karena hal tersebut bisa dikatakan mengambil manfaat dari pinjaman. Ya, mengambil manfaat dari pinjaman. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya, jadi segala sesuatu pinjaman yang menghasilkan manfaat, maka itu riba namanya. Ya, maka ini namanya riba karena mengambil manfaat dari pinjaman. Kalau kita paksakan penitipan tadi dianggap sebagai hutang piutang. Nah, jadi
kesimpulannya bahwa kita menyimpan uang di bank itu bukan termasuk riba, karena itu adalah akadnya bukan pinjaman, sekali lagi. Ya, tapi tidak sepenuhnya begitu. Kalau kita nabung uang di bank tidak murni titipan, karena ternyata uang kita itu dimanfaatkan oleh bank. Akadnya bukan pinjaman, ya, kita sendiri yang menitip tapi uangnya dipakai di bank. Uang kita yang uang aslinya gitu loh. Meskipun kita ngambil setiap saat itu bisa ke bank gitu ya. Tapi pada kenyataannya dipakai gitu loh. Dan akad seperti ini, kejadian seperti ini itu tidak ada di dalam akad-akad Islam ya. Akad-akad yang seperti ini loh. Dulu itu pada zaman Rasulullah ada yang macam-macam akadnya, atau akad-akad yang haram, akad-akad yang halal itu tidak bisa diserupakan dengan akad ini. Nggak ada. Itu akad, kalau katakanlah ini ada 20 akad gitu ya yang di dalam Islam yang diharamkan, maka ini berada di luar yang 20 itu. Kira-kira yang mungkin yang ke-21 begitu ya. Kalau sudah tidak ada, maka kita kembali ke kaidah asalnya bahwa al-aslu fil asya'i al-ibahah. Segala sesuatu itu pada asalnya adalah halal. Ya, kecuali ditemukan dalil yang mengharamkannya. Segala sesuatu itu pada asalnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Begitu. Nah, ini tidak ditemukan ini gitu. Berikutnya tentang kasus kredit pembelian motor misalnya, pembelian sepeda motor, sudah saya jelaskan minggu lalu. Ada yang menganggap bahwa bank itu adalah gudangnya riba begitu. Ya kan, tetap saja berhubungan dengan bank begitu. Tidak bisa murni bersih. Ya, maka secara syariat itu tidak bisa ya, karena transaksinya menggunakan akad syariah kalau kita ke bank syariah. Yang motornya tadi dibeli oleh bank seharga 15 juta, kemudian dijual lagi ke kita dengan harga 20 juta, kemudian kita nyicil ke bank tiap bulan 1 juta, katakanlah begitu. Dan itu adalah syariah ya. Itu secara syar'i, secara syariat itu dibolehkan dan dihalalkan ya. Secara syariat ya, sekali lagi secara syariat ya. Tidak bisa dihantam karena berhubungan dengan bank maka adalah riba semuanya, nggak bisa begitu. Sama saja kalau kita beli sapi begitu. Beli sapi itu kan di dalam perut sapi kan mesti ada kotorannya kan, di dalam tubuhnya itu loh kan mesti ada kotorannya kan, mesti ada darahnya juga kan. Jual beli najis itu kan haram hukumnya. Apa bisa kita kalau beli sapi terus diantem kromo gitu aja? Jadi wah itu nggak boleh itu. Karena dalam sapi itu ada kotoran, ada darah, sama saja, tidak bisa karena kita bukan tidak membeli secara membeli utuh gitu sapinya, tidak beli darahnya saja. Ya, itu jual beli halal ya, jual beli sapi itu, jual beli rumah begitu, di rumah ada sapi tanknya, apa bisa dikatakan jual beli najis? Tidak bisa karena nggak begitu ya, karena kita adalah beli rumah. Maksud saya tadi minta tolong bank kalau kita beli sepeda motor tidak bisa dianggap riba semuanya ya. Untuk berikutnya adalah kasus kartu kredit. Kasus kartu kredit itu gini. Kartu kredit itu setahu saya kalau belum jatuh tempo, kartu kredit itu kan kalau kita beli tinggal gesek gitu ya. Kalau itu dibayar, katakanlah habis 1 juta, dibayar beberapa hari gitu sebelum jatuh tempo, itu kan nggak ada tambahannya itu, kan nggak ada tambahannya, maka itu bukan riba namanya, secara syariat ya.
itu bukan riba. Ya, kecuali kalau sudah melebihi temponya, maka kemudian ada tambahannya, dan itu ketika itu dilakukan maka termasuk riba ya. Jadi maksud saya jangan dikit-dikit mengatakan riba ya, ini riba, yang itu riba gitu. Jadi nanti kita bisa terjatuh kepada hal yang tercela, yaitu apa tadi? Meribakan hal yang tidak riba. Nah, sama saja seperti dahulu masalah halal dan haram, saking semangatnya apa? Sampai-sampai kosmetik itu ditulisi halal. Pas enggak? Ya enggak pas lah kosmetik ditulisi halal ya. Kosmetik itu mestinya ditulisi suci. Ya, bedak ini suci begitu. Kalau di kita kan ditulisi halal semuanya. Kalau halal itu dimakan, itu kalau orang Arab nggak ngerti, nanti ini halal, oh, langsung aja dimakan gitu. Kan berarti makanan gitu. Padahal itu kosmetik gitu. Ya nggak apa-apa, semangat untuk memperbaiki diri itu bagus, tapi harus diimbangi dengan pengetahuan yang benar ya. Jadi maksud saya semangat anti riba, semangat tadi apa, berjilbab, berbusana muslim, semangat dalam halal dan haram, itu adalah bagus-bagus saja ya. Cuman harus diimbangi dengan pengetahuan agar apa? Tidak terjerumus ke dalam hal yang tercela yang lainnya ya. Maunya sih agar tidak terjatuh ke dalam keharaman, tapi terjatuh ke dalam keharaman yang lain. Berikutnya ada sebuah kasus gini. Si A dan si B melakukan transaksi ribawi. Melakukan transaksi riba. Kemudian si B dan si C melakukan transaksi jual beli biasa. Nah, A dan B riba, B dan C jual beli biasa. Apakah A dan B transaksi riba tadi yang dilakukan B dengan A itu berefek buruk kepada B dan C? Secara syariat tidak. Secara syariat tidak. Karena B dan C itu melakukan transaksi jual beli biasa. Ya, tidak ada efek ini ya, efek berkesinambungan secara syariat ya. Maksud saya begini, ya seperti BSI itu loh. Bank Syariah dengan BI kan sama saja itu transaksinya ribawi ya. Karena BI itu sepengetahuan saya sampai sekarang masih memakai bunga. Kalau kita menganggap bunga itu adalah haram ya, menganggap bunga itu adalah riba ya. Bank Syariah dengan BI itu adalah riba ya. Kalau masih memakai sistem bunga, sepengetahuan saya masih bunga. Nah, sedangkan Bank Syariah dengan nasabah itu transaksi bagi hasil. Maka apa? Secara syariat adalah halal murni secara syariat ya. Jadi begini, selama Bank Syariah yang kita kenal ini transaksinya yang kita kenali masih seperti ini ya, masih tinggi, terus bisa dikatakan unsur ta'awunnya bisa dikatakan tidak ada ya, nilai keadilannya, nilai saling berbaginya, maka ini masih termasuk ke dalam hal yang tidak baik ya. Soalnya kenyataannya begitu yang kita lihat di perbankan syariah. Mestinya harus beda dan harus mengandung nilai-nilai ta'awun. Jadi kalau yang meminjam itu orang-orang yang butuh, memang benar-benar butuh, maka tidak boleh ada lebihnya. Ya harus dikembalikan sesuai yang dia pinjam. Pinjam 1 juta harus kembali 1 juta. Begitu. Dan ini tidak ada. Apa ada di bank syariah begitu? Ya, nggak ada kan? Bahkan kalau ada orang yang meminjam itu benar-benar orang yang fakir gitu ya. Bahkan
tidak usah dikembalikan begitu. Kalau memang ada simpanan dana. Begitu di Islam itu mengajarkan ta'awun, nilai keadilan. Jadi tidak hanya lipstik saja. Akadnya memang syariah, tapi kalau jatuhnya lebih mahal, terus orang miskin tidak boleh pinjam, wah itu sudah konsep-konsep Islaminya jadi banyak yang hilang ya. Ya saya kira itu ya tentang masalah riba. Saya harapkan sampai sini sudah punya gambaran yang jelas tentang riba. Mungkin minggu depan kita kembali ke tafsir lagi. Sebelum diakhiri mungkin ada yang mau ditanyakan, sudah siang soalnya. Oke Ustaz, tanya Ustaz. Iya Pak Budi. Gini, dulu kan ada kasus orang Arab itu kan biasanya nitipkan di bank ya, bank konvensional. Kemudian bunganya kan tidak diambil, tambahannya istilahnya. Tapi kan tambahannya itu dimanfaatkan oleh bank itu untuk menyerang orang Islam. Itu gimana kasus? Betul Pak. Itu yang pernah saya ceritakan minggu-minggu yang kemarin. Jadi pengusaha-pengusaha Arab itu menyimpan uangnya di bank, kemudian bunganya gak diambil. Nah bunga ini ternyata di Swiss itu dipakai untuk melakukan apa? Kristenisasi ternyata. Dipakai oleh Vatikan ya. Ya inilah yang saya maksud, kalau semuanya mengharamkan bunga ya, tidak mau, ya akan dikelola oleh orang lain ya. Malah mendatangkan mudarat bagi umat Islam sendiri. Nah, saya lebih sepakat dengan Hamka dalam hal ini daripada dipakai buat mencelakai orang Islam. Lebih baik bunga itu buat saya saja, kata Hamka. Tak buat mendirikan panti asuhan begitu. Saya lebih sepakat dengan itu daripada diambil orang-orang kafir ya untuk mencelakai orang-orang Islam bahkan ya begitu. Ya ini memang apa ya namanya juga perbedaan. Ada yang mau dengan bunga, ada yang tidak mau, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, ada yang mengatakan itu syubhat. Jadinya memang akhirnya begini begitu. Saya sendiri ketika menjawab kembali ke pertanyaannya Pak Budi yang dulu tentang koperasi, maka jawaban saya dengan panjang ini selama 3 minggu ini untuk menjawab pertanyaannya Pak Budi. Jadi pertanyaannya, bunga itu ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Tapi kalau kita ikut MUI, maka yang dilakukan oleh koperasi itu adalah riba, Pak. Kalau kita ikut MUI, karena dia mensyaratkan ada tambahan dari pinjaman. Bukan tambahan dari kita sendiri ya Pak ya Ustaz? Ya, bukan tambahan. Kalau dari yang meminjamkan, yang menambahkan tanpa ada persyaratan dari koperasinya, maka itu bukan riba. Ya. Iya. Ada tambahan yang dipersyaratkan, tambahan yang dipersyaratkan, maka baru itu termasuk riba. Nah, sekarang itu belum ada yang koperasi yang secara syariah ya Ustaz, karena harus mengajukan dulu, ada induknya. Monggo Pak Budi mau pilih yang mana, menganggap bunga itu adalah riba, atau menganggap bunga itu bukan riba, atau syubhat, itu masing-masing berhak memilih, karena masing-masing ada ulamanya, gitu, masing-masing ada ulamanya. Tapi kalau MUI itu sudah mengharamkan bunga, gitu, ada mengharamkan bunga dan atau bank konvensional lah. Kalau ikut yang mengharamkan, maka jelas yang dilakukan oleh koperasi konvensional itu adalah riba, begitu Pak Budi ya. Tapi kalau kita titip di bank, bank konvensional, kemudian diambil tapi untuk
keperluan lain untuk mendirikan itu seperti Hamka itu Pak, apa boleh itu Pak? Nah, kan sudah saya ini katakan bahwa tergantung kita sendiri, jadi tergantung kita sendiri. Tapi kalau dilihat kan bunga tadi ada yang mengharamkan, ada juga yang menghalalkan begitu. Kecuali kalau bunganya berlipat-lipat, yang pernah kita bahas dengan af'afam mudha'afah, maka itu jelas-jelas riba ya. Tapi kalau bunganya itu kecil, maka ulama juga ada yang menghalalkannya begitu. Lepas dari masalah halal haram tadi, daripada itu uang itu, katakanlah uang ini haram lah, ada uang haram begitu ya. Kemudian daripada uang ini dipakai oleh orang yang tidak baik, malah dipakai untuk hal yang tercela, lebih baik dipakai oleh orang yang baik untuk hal-hal yang bermanfaat begitu. Kalau saya sendiri, ini pendapat saya sendiri, pakai saja itu untuk hal yang bermanfaat daripada dipakai orang untuk hal yang mudorot begitu. Kalau saya sendiri, toh bunga sendiri itu tadi juga masih diperdebatkan banyak ulama, dan perdebatan itu tidak mungkin selesai sampai hari kiamat begitu. Mesir pun yang dulunya mengharamkan bank konvensional atau bunga, pada tahun 2000 Darul Ifta menghalalkan bank konvensional, yang mana ulama-ulamanya menjadi rujukan dari ulama-ulama di Nusantara ini, kecuali Yusuf Qaradawi yang terkenal tidak mau dengan bank konvensional. Saya kira cukup jelas ya Pak Budi ya masalah riba ya. Iya. Ya. Hati-hatilah dengan masalah riba, jangan sampai terjatuh ke dalamnya, karena ini adalah perbuatan yang akan dilaknat oleh Allah. Ada yang lain mungkin sebelum diakhiri? Ustaz, itu kita kan di koperasi kita itu ada tokonya Ustaz ya, jadi ada unit pinjam, ada unit toko. Di toko itu kan ada, nanti kan ada bagi hasil. Itu gimana ya? Di toko itu? Iya, ada kegiatan toko, nanti orang yang anggota itu kan nanti dapat SHU istilahnya dari hasil itu, tapi ada kecampuran dengan unit pinjam yang masih belum syar'i itu Ustaz. Kalau sudah kecampuran, kalau dipisahkan maka itu halal murni Pak. Tapi kalau tercampur dengan pinjam tadi, simpan pinjamnya, uangnya ya, hasil usahanya itu loh, tercampur dengan itu, maka kalau kita ikut pendapat yang mengharamkan masalah bunga, maka itu sebaiknya dihindari. Ya, dimenangkan yang haram. Nah, sebagaimana kalau kita ada kambing yang satu disembelih dengan bismillah, kambing yang kedua tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, maka kambing yang kedua jadi haram. Kambing yang pertama halal, kemudian dagingnya dicampur jadi satu. Ya, dagingnya dicampur jadi satu, menjadi tidak jelas. Loh, daging yang halal tadi yang mana? Daging yang haram tadi yang mana? Jadi gak jelas. Nah, ketika tercampur begitu, maka kaidahnya harus dimenangkan yang haram, ditinggalkan. Kalau kita menganggap bunga itu adalah sesuatu yang haram, tergantung kita ikut yang mana, harus jelas juga. Ya, kalau ikut yang haram, ya ikut yang haram. Jangan ini pindah-pindah. Sama seperti makan kepiting ya. Kepiting kan ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Terus ada orang bilang, kalau kepiting menurut kamu hukumnya gimana? Haram. Nah, misalnya ada orang begitu. Kalau tak belikan gimana? Nah, nggak apa-apa. Nah, itu beda lagi itu. Ya. Itu guyonan itu namanya. Tapi kepiting itu sebetulnya hukumnya gimana Pak? Dua tempat apa hadisnya itu? Kepiting itu. Nah, itu dulu sudah pernah saya jelasin. Jadi kepiting itu tidak disebutkan di dalam hadis. Ya, kalau sudah tidak disebutkan, maka yaitu tadi ulama itu jadi berbeda pendapat. Begitu Pak Budi. Imam Syafi'i mengharamkan, ya. Imam Syafi'i mengharamkan kepiting. Tanya Ustaz, tadi ulama Mesir itu sampai sekarang ada yang menghalalkan Pak Ustaz? Loh, sampai sekarang Darul Ifta
Darul Ifta Mesir itu menghalalkan bank konvensional. Darul Ifta Mesir itu mulai tahun 2000 sampai sekarang menghalalkan. Ya, sebelum itu mereka mengharamkan. Darul Jadi Ifta, ada pendapat ya Pak Ustaz? Iya, jadi Syekh Ali Jum'ah, bagian dari Komisi Fatwa Darul Ifta itu semacam MUI lah kalau di Indonesia ini, semacam MUI-nya Mesir, itu namanya Darul Ifta. Ya, itu sampai sekarang itu menghalalkan bank konvensional. Ya. Tapi kalau MUI mengharamkan bank konvensional. Dulu Darul Ifta sebelum tahun 2000 itu mengharamkan bank konvensional. Ya. Karena apa? Karena memang kasus bank, transaksi perbankan itu dahulu memang nggak ada. Jadinya para ulama akhirnya berbeda pendapat begitu. Ulama kontemporer maksud saya. Seperti Syekh Ali Jum'ah. Begitu Pak Budi. Saya kira cukup ya. Sudah siang banget ini. Nanti mungkin bisa dilanjutkan di lain kali dengan kalau ada yang masih mau ditanyakan. Tapi insya Allah minggu depan kita kembali ke tafsir ya. Udah cukup jelas saya kira masalah riba. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini bermanfaat agar kita lebih bisa berhati-hati dalam melakukan muamalah, dalam masalah jual beli, dalam masalah hutang piutang, supaya tidak terjebak ke dalam hal yang diharamkan, supaya tidak terjebak ke dalam hal yang riba. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.